Bismillahirrahmanirrahim. Di bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis ini membawakan hadis Ubay bin Ka'ab. Nama baru bagi kita di buku Riyadhus Shalihin ini. Kita masuk hadis tersebut dengan meminta pertolongan kepada Allah. Dari Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, seluruh jamaah. Amin ya rabbal alamin. An Abil Munzir, kata Imam Nawawi rahimahullah, dari Abu Al-Munzir atau Abil Munzir. Ini kunyahnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an. Ubay bin Ka'ab qal kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Kata Ubay bin Ka'ab, ada seseorang yang menurut pengetahuanku dia adalah orang yang rumahnya paling jauh dari masjid. Rumahnya paling jauh dari masjid. Wa kana la tukhti'uhu salatun. Tapi beliau, orang ini itu nggak pernah ketinggalan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Padahal rumahnya paling jauh. Faqila lahu. Lalu ada yang menyampaikan kepada dia. Au faqultu lahu. Dan yang menyampaikan ini menyampaikan ini Ubay bin Ka'ab. Atau aku yang menyampaikan ke dia. Jadi pernah kasih saran. Law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhalma'i wa fi ramdha. Saya sarankan seandainya engkau membeli seekor keledai yang bisa engkau tunggangi di saat malam gelap dan di saat terik matahari. Jadi maksudnya fi dhulma itu, kata para ulama, maksudnya pada saat sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kan gelap tuh. Wa fi ramdha itu pada saat sholat zuhur, sholat asar. Ramdha itu tanah yang panas akibat terkena teriknya sinar matahari. Panas. Kalau mungkin kita nggak pernah merasakannya karena di Indonesia gitu ya, atau mungkin pernah merasakan, tapi kalau di Arab itu tanah tuh panas banget loh. Kalau pas musim panas. Yang pernah haji di musim panas lalu tidur di Muzdalifah. Karena kita di rumah kan nggak ada kasur di sana, biasanya kita pakai alas seadanya. Itu kalau musim panas tuh tanah atau ya tanahnya tuh masih panas. Padahal kita sampai sana jam 9 malam, jam 10 itu masih panas. Kalau benar-benar musim panas tuh kita harus pakai alas lagi. Nggak cukup hanya alas yang kita udah bawa, mungkin kita pakai kain ihram kita lagi. Pokoknya kita alasin semaksimal mungkin lah. Kalau nggak panas banget. Padahal itu malam. Jadi gimana pas siangnya?
Gimana pas ya? Pas malamnya begitu. Jadi wajar nasihatnya adalah kenapa sih nggak beli keledai aja atau apalah gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk sholat maghrib, isya, sama subuh, dan untuk dipakai dikendarai untuk sholat zuhur dan asar. Faqal, lalu orang ini menjawab, ma yasurni anna manzili ila janbil masjid. Kata beliau, aku tidak suka jika rumahku di samping masjid. Maksudnya, aku lebih memilih kayak sekarang gitu loh. Bukan nggak sukanya benci, enggak. Nanti kita jelaskan gimana bisa benci berdekatan dengan Masjid Nabawi, nggak mungkin lah. Misalnya begitu. Tapi ya dia lebih prefer, dia lebih milih rumahku jauh aja. Inni uridu an yuktaba li mamsyai ilal masjid. Sesungguhnya aku ingin perjalananku ke masjid dan pulangku dari masjid waruju'i idza raja'tu ila ahli. Jadi aku berharap perjalananku ke masjid dan pulangku dari masjid ke rumah atau ke keluargaku itu dituliskan pahala. Dan mamsyai itu jalan, dari masya yamshi. Jadi jalanku gitu loh, menjalan, dia pengen jalan biar dapat pahala. Sebagaimana kita udah baca pahalanya di hadis yang lalu dan sebelum-sebelumnya. Lalu kata Nabi SAW, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menggabungkan semua itu untuk kamu. Dapat pahala. Pergi, dapat pahala pulang. Dalam riwayat, innalaka mahtasabta. Engkau mendapatkan apa yang engkau harapkan dan niatkan. Dapat. Dapat apa yang engkau niatkan dan engkau harapkan. Hadirin yang Allah muliakan, itulah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Yang pastinya syarat akan makna dan hikmah. Mari kita dengar keterangan para ulama kita. Yang pertama dulu, mari kita berkenalan dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab hadirin. Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Najjar. Beliau itu Sayyidul Qurra. Beliau pemimpinnya para ahli Al-Quran, pembaca-pembaca Al-Quran. Ubay bin Ka'ab. Dan beliau pencatat wahyu. Dan beliau mengikuti Bai'at Aqabah yang kedua. Beliau ikut serta dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan seluruh peperangan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengumpulkan Al-Quran di masa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sosok luar biasa. Dan beliau bahkan sudah bisa berfatwa di zaman Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menghafal
banyak ilmu dan ilmunya bermanfaat dari Nabi SAW. Jadi ilmunya Ubay yang didapat dari Nabi SAW berkah dan manfaat, bukan hanya maklumat, berkah. Beliau adalah ikon dalam ilmu dan amal. Dan beliau salah satu orang yang disuruh Uthman bin Affan untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim di zaman Uthman. Jadi beliau yang diminta, lalu beliau kumpulkan. Dan juga yang luar biasanya lagi, Nabi SAW pernah bersabda kepada beliau dalam hadits Bukhari, Inna Allah amarani an aqra'a alaikal Qur'an. Allah perintahkan aku untuk membacakan Al-Quran di hadapanmu. Masya Allah. Kita tuh ngejar-ngejar ahli Quran, kita ngejar-ngejar guru untuk bisa dibacain Quran. Ini Ubay, Nabi SAW diperintah oleh Allah untuk baca Al-Quran di hadapan, atau untuk Ubay bin Ka'ab. Ini sosok yang sangat istimewa. Dan beliau itu khatamannya setiap 8 malam khatam. 8 malam khatam. Jadi ini di luar Ramadan ya. Di luar Ramadan. Setiap 8 malam khatam. Setiap 8 malam khatam. Setiap 8 malam khatam. Di hari biasa. Emang Ahlul Quran beliau ini. Dan menariknya, secara fisik itu mungkin sebagian orang melihat beliau nggak meyakinkan. Beliau itu kurus dan pendek, Ubay bin Ka'ab tuh. Kepalanya putih, janggutnya putih, gitu, ubanan. Jadi kurus, pendek, rambutnya putih, janggutnya putih. Antum kalau lihat orang kayak gitu meyakinkan nggak? Kurus, pendek. Lihat, ini menunjukkan fisik itu bukanlah tolak ukur, hadirin. Fisik itu bukanlah tolak ukur. Fisik itu bukan tolak ukur. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Kan kita udah bahas ya. Allah itu nggak melihat bentuk kalian, bentuk fisik tolong nggak lihat. Bukan itu parameter baik buruk seseorang. Tapi parameternya apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang Allah lihat itu hati kalian dan amalan-amalan kalian. Jadi bagi yang Allah kasih fisik yang Masya Allah gitu ya, ganteng, cantik, udah jangan kegeeran, jangan kepedean, biasa-biasa aja. Karena itu juga bukan parameter. Tinggi semampai, enggak terlalu penting lah. Ubay itu nggak tinggi, tapi kedudukannya tinggi sampai hari ini. Sampai hari ini. Gitu hadirin. Atau punya badan tuh sterok, Masya Allah, biasa-biasa aja. Dan jangan itu yang ditonjolkan. Jangan itu yang ditonjolkan. Ubay itu kurus. Bukan berarti harus kurus juga, bukan. Tapi bukan itu parameternya, itu poinnya. Dan sebaliknya, kalau kita punya tubuh kayaknya kurang proporsional, udah, nggak usah minder. Kita nggak tinggi gitu ya, kita pendek, pede aja. Dalam arti tetap optimis dan jangan itu menjadi pengganggu dalam kehidupan kita.
nggak berani bergaul, minder. Loh, Allah nggak lihat itu kok. Jadi jangan parameter kita ke fisik, walaupun fisik itu penting ya, kita nggak katakan nggak penting, tapi bukan itu tolak ukurnya. Lihat, kurus, pendek, tapi seluruh perjuangan Nabi ikut gitu loh. Seluruh perjuangan Nabi itu ikut. Gitu hadir. Kita kan yang punya fisik bagus-bagus kan belum terbukti. Belum terbukti. Bener tuh. Tapi kalau para sahabat tuh udah terbukti, walaupun itu nih, ada yang kurus, ada yang pendek. Tapi begitu disuruh berjuang, mereka berada di saf terdepan. Gitu hadirin. Jadi fisik bagus tapi bukan tolak ukur. Dan beliau wafat di masa khilafah Umar, dan sebagian ada mengatakan di masa Uthman bin Affan. Wallahu ta'ala bisawab. Itu sekilas tentang Ubay bin Ka'ab. Dan itu tadi selesai Al-Quran 8 hari, 8 hari, 8 hari, 8 hari, atau di 8 malam, 8 malam, 8 malam. Hadirin Allah muliakan, maka dekatlah dengan Al-Quranul Karim, dan Allah akan angkat derajat kita. Yarfa'u bihi aqwaman wa yada'u bihi akharin, kata Nabi SAW. Orang Allah itu mengangkat derajat sebagian orang dengan Al-Quran dan menjatuhkan sebagian yang lain juga dengan Al-Quranul Karim. Allah akan angkat derajat kita dengan Al-Quran kalau kita baca dengan benar, kita pelajari, kita hafalkan, kita amalkan, kita perjuangkan, kita sampaikan. Dan Allah akan jatuhkan kita dengan Al-Quran kalau kita nggak baca, kita nggak belajar. Baik belajar baca, belajar memahami makna dari ayat-ayat tersebut, atau kita nggak ngamalin, atau kita nggak dakwakan semampu kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya, kita masuk ke pelajaran hari ini atau pelajaran hadis ini. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, bahwa di sini bercerita tentang seseorang yang dianggap Ka'ab atau sepengetahuan Ka'ab itu adalah orang yang rumahnya paling jauh dari masjid, paling jauh dari masjid. Jamaah Allah muliakan, siapa nama orang ini? Wallahu ta'ala alam. Lalu kenapa identitasnya tidak disebutkan? Karena kata para ulama, karena intinya ada pada amalannya, bukan kepada personnya. Jadi bukan pada personnya, tapi pada amalannya, spiritnya, niatnya, harapannya. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat bagaimana para sahabat itu kalau bicara itu hati-hati. Kata Ubay, la a'lam rajulan ab'ada minal masjidi minhu.
Aku tidak tahu ada seseorang yang rumahnya lebih jauh daripada orang ini. Jadi beliau kaitkan dengan ilmu beliau. Kata para ulama, penyebutan la a'lam ini penting. Karena bisa jadi ada orang lain yang rumahnya lebih jauh dari sosok yang lagi dibicarakan, tapi beliau nggak tahu. Ubay nggak tahu. Dan lagi-lagi ini penting dalam dunia komunikasi. Karena seringkali kita itu memastikan, padahal meriset semuanya juga belum gitu loh. Kan seringkali gitu tuh. Lihat para sahabat, la a'lam, saya nggak tahu. Ada yang lebih jauh dari orang ini. Ini pelajaran kata para ulama. Pakailah diksi yang seperti ini. Setahu saya gitu. Saya nggak tahu kalau ada itu ya. Tapi menurut yang saya pelajari gitu. Jadi jangan memastikan ini nggak ada kayak gitu. Emangnya udah baca seluruh buku? Seringkali kita cukup berani mengatakan hal demikian. Dan ini lebih harus dihati-hatikan lagi, apalagi bicara tentang hukum Allah, tuntunan Nabi SAW, berbicara tentang hadis, berbicara tentang keterangan para ulama kita. Kita tuh suka sering keceplosan tuh nggak ada hadis seperti itu. Emangnya udah pernah baca semuanya? Bisa jadi ada, tapi kita belum tahu. Seluruh ulama udah menjelaskan hal ini, maunya hukumnya ini. Emangnya yakin? Gitu. Kata Imam Ahmad kalau nggak salah ya, man da'al ijma' faqad kadzab. Barang siapa yang mengklaim ada ijma', maka dia telah berdusta. Bukankah banyak kasus ternyata, jadi gini maksudnya gini, barang siapa yang mengklaim adanya ijma' itu kesepakatan, maka dia telah berbohong. Jangan salah paham juga, maksudnya kata para ulama, kaidah di atas, ada banyak masalah sepengetahuan kita itu sepakat, ternyata nggak sepakat karena keterbatasan ilmu kita. Bukan berarti Imam Ahmad mengatakan tidak ada ijma, enggak. Bahkan di banyak kesempatan beliau menukil adanya ijma. Tapi maksudnya hati-hati kalau bicara. Jangan gampang mengklaim ini ijma, ini ijma, ini ijma, ini kesepakatan, ini kesepakatan, ini kesepakatan. Gitu. Makanya nggak semua orang bisa mengklaim adanya ijma. Hanya ulama-ulama yang terbukti punya riset yang komprehensif, yang utuh, yang boleh mengklaim hal tersebut. Atau sebaliknya kita mengatakan ini jelas ada khilaf. Padahal belum tentu itu ada khilaf, atau belum tentu khilafnya atau perbedaannya dianggap, karena kaidah dalam hal ini kata para laisa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hadzun minan nadhari. Tidak semua perbedaan atau khilaf itu dianggap, diakui. Hanya khilaf atau perbedaan yang punya dalil yang kuat saja yang dianggap. Jadi ada banyak, maksudnya ini simpel-simpel aja karena kita kan suka gitu tuh. Kita nggak bicara orang lain. Kita lagi bicara diri sendiri. Suka langsung memastikan, oh ini nggak ada, padahal ada. Terus jadi gimana dong? Biar aman, sampaikan sepengetahuan saya, kan gitu. Udah aman di hari kiamat. Yang saya ketahui,
Yang saya pelajari, apa susahnya bilang begitu? Dengan keterbatasan ilmu saya, kan ilmu kita terbatas. Kita belum baca semua buku, atau bisa jadi lupa, atau kita baru belajar dari satu dua tiga ahli ilmu, kita belum jelajahi semuanya, tuh nggak kayak para ulama yang udah ngiterin dunia untuk belajar. Banyak apa kata Qatadah, lam yashum man lam ya'rifil khilaf lam yashum al fiqha bi anfih. Barang siapa yang tidak tahu masalah-masalah khilaf atau yang diperselisihkan, dia belum mencium fikih dia belum mencium aroma fikih dengan hidungnya. Dia belum mencium aroma fikih dengan hidungnya. Jadi dia pikir ini udah ini, padahal belum. Dan ini penting loh. Kan ilmu itu merubah gaya kita semua, termasuk cara bicara, termasuk pemilihan diksi, pemilihan kata. Lihat Ubay bin Ka'ab Sayyidul Qurra, pemimpinnya ahli Quran. Lihat cara bicara beliau. La a'lam, aku nggak tahu ada orang yang lebih jauh daripada orang ini dari masjid. Itu udah aman. Kalaupun ada orang yang lebih jauh, belum nggak dikatakan bohong atau salah, karena sepengetahuan saya, kan saya bilang mungkin ada, tapi sepengetahuan saya. Nah, ini perlu kita terus latih lisan kita untuk hati-hati berbicara, karena setiap yang kita ucapkan kan dicatat sama Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun Atid. Dan apapun yang diucapkan, lafaz yang diucapkan dengan lisan kita, itu ada dua malaikat yang mencatat. Dan semua ucapan itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, ini sederhana tapi dalam. Sederhana tapi dalam. Jadi mulai sekarang kita pelan-pelan rubah ya. Kita termasuk yang bicara sepengetahuan saya, yang saya ketahui dengan keterbatasan ilmu saya dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita lanjut lagi. Pelajaran yang berikutnya, hadirin yang Allah muliakan, kehebatan orang ini orang nih yang rumahnya jauh, yang nggak jelas siapa nih orang. Wa kana la tukhti'uhu shalah. Tapi beliau itu, orang ini itu nggak pernah absen sholat 5 waktu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah absen. Di dalam riwayat Imam Ahmad, redaksinya begini: fakana yahduru salawati kullahun ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang selalu hadir di seluruh sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu hadir. Allahu Akbar. Selalu hadir bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang gak heran ya, mereka tuh generasi terbaik. Ini sosok yang identitasnya nggak diketahui, wallahu ta'ala alam. Level ibadahnya aja begini jamaah. Subhanallah. Gak pernah absen, bayangin, gak pernah absen sama sekali. Udah gitu rumahnya jauh, kalau nggak yang paling jauh, sebagaimana sesuai dengan pengetahuannya Ubay bin Ka'ab. Subhanallah. Ini juga pelajaran bagi kita nih, gak boleh kita remehin orang, hadirin. Mungkin dia gak terkenal, kita gak tahu siapa dia,
atau dia biasa-biasa aja bukan tokoh, bisa, tapi bisa jadi punya amalan yang kita ini nggak pernah bisa ngerjain kayak begitu. Ini nggak pernah absen, gimana coba nggak bisa absen? Makanya kan apa, para ulama kelas yang mengatakan bahwa orang yang beriman dan muslim itu kalau ngeliat saudaranya, dia merasa saudaranya itu lebih afdol dari dia, lebih baik daripada dia, lebih baik daripada dia. Sebagian ulama mengatakan juga orang yang beriman itu kalau ngelihat yang lebih muda atau melihat yang lebih tua ya, dia akan berpikir ini orang ibadahnya lebih banyak daripada saya. Ya dong, kita ketemu orang usia 60 tahun, kita 30 tahun. Berarti kan ibadah orang ini 2 kali lipatnya ibadah kita. Sholatnya beliau ini 2 kali lipatnya sholat kita, 60 tahun umurnya. Oh, ini bapak lebih baik daripada saya. Ini nenek lebih banyak ibadahnya daripada saya. Dan giliran dia melihat yang lebih muda, maka dirubah nih pola pikirnya. Ya, kalau tadi lihat dari ibadah, dia lihat dari ini orang dosanya lebih sedikit daripada saya. Orang lebih muda, dosanya lebih sedikit daripada saya. Saya usia 60 tahun, dia usianya 30 tahun. Ya lebih sedikit dia secara simpel-simpelan ya daripada saya. Jadi enak tuh kalau kita punya mental begini. Lihat yang lebih tua lebih banyak dosanya, lebih banyak ibadahnya. Lihat yang lebih muda lebih sedikit dosanya. Jadi nggak ada celah untuk merasa tinggi di hadapan orang lain. Gitu. Kita nih udah pada ngaji, udah belajar Riyadhus Shalihin. Ngelihat orang yang belum hijrah, belum ngaji, kita harus lihat ini orang nih beban ilmunya lebih sedikit daripada saya. Berarti beban mengamalkan ilmunya lebih sedikit. Nah kita bisa nggak nih jalanin beban ilmu? Ini kita misalnya contoh, kita udah di udah di bab ini loh, sudah 137 hadis. Ini kan beban hadirin. Kalau kita nggak minta pertolongan sama Allah. Tapi solusinya bukan kalau gitu aku nggak mau ngaji dulu loh, bukan begitu juga. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib. Dan ulama mengatakan kalau bisa setiap hari itu dapat ilmu baru, walaupun 1-2 hadis. Apalagi ini Ramadan. Tapi ini cara melihat jemaah. Jadi bukan berbangga-bangga dengan ilmu kita. Ilmu itu kan amanat. Karena seringkali itu tadi mentang-mentang kita udah bisa ini, bisa itu. Jadi ilmu itu jadi ajang berbangga. Bukan jadi ajang beramal. Makanya kan kata para ulama, ilmu itu punya ego yang bisa membuat orang jadi sombong. Sebagaimana harta itu punya ego yang membuat orang jadi sombong. Ilmu itu punya itu. Karena ilmu itu daya magnet. Ilmu itu daya magnet. Jadi kalau kita nggak hati-hati, kita terjebak nanti. Iya. Ilmu sama harta sama kekuasaan tuh hampir sama hadirin. Harta tuh bisa punya akses A, akses B, akses C. Ilmu juga begitu. Harta itu bisa membuat orang memiliki A, memiliki B, memiliki C, atau menikmati fasilitas A, fasilitas B, fasilitas C. Ilmu juga bisa kalau mau digunakan seperti itu. Harta tuh bisa membuat seseorang makan di restoran termewah, termahal. Ilmu juga bisa. Bisa. Harta dan kekuasaan bisa membuat orang itu terkenal, populer. Ilmu juga bisa. Ilmu ini luar biasa. Makanya hati-hati. Makanya hati-hati.
Makanya itu kata al-adab qabla al-ilm, adab dulu baru ilmu. Karena kalau orang nggak punya adab lalu dikasih ilmu yang tinggi, wah itu bisa nusuk dirinya sendiri. Bisa nusuk dirinya sendiri. Itu hadirin. Tapi kalau orang punya adab, bisa mengendalikan ke jalan yang tepat dan benar. Itu salah satu maksud kenapa adab dulu baru ilmu. Karena ilmu tuh bisa ngapa-ngapain hadirin. Bisa buat ngibulin orang, bisa buat mempengaruhi orang, mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kalau nggak dikontrol sama adab susah. Ya itu poinnya. Jadi orang ini kembali lagi, ini amalannya luar biasa, nggak pernah ketinggalan. Kita lanjutkan. Pelajaran berikutnya hadirin Allah muliakan. Lihat bagaimana budaya saling memberikan masukan dan nasihat itu hidup di tengah-tengah para sahabat. Itu kata para ulama. Budaya saling memberikan masukan, nasihat, mengarahkan, itu hidup di tengah-tengah para sahabat. Makanya apa kata Ubay? Ubay mengatakan kan di dalam hadis ini, hadirin Allah muliakan, kata beliau, "Lau ishtaraita himaran tarkamuhu fi dhulma'i wa fi ramda." Saran saya, kenapa engkau nggak beli keledai aja biar bisa ditunggangi di saat malam dan di saat siang, di saat gelap dan di saat panas. Jadi kata Paul, ini salah satu bentuk atau bukti bagaimana nasihat itu sudah menjadi budaya sehari-hari. Kasih masukan, kasih saran. Nah kita sering kali ini punya PR di sini hadirin. Seringkali kan sebagian kita itu nggak enakan, pakai gitu kalau kasih masukan sama orang. Padahal masukannya bagus. Lo kenapa nggak ngomong tadi? Lo nggak enak aku. Gitu lah. Karena malu-malu gitu, nggak enakan. Aduh belum deket sama dia. Aduh nanti salah paham. Kita kan kebanyakan gitu, sebagian kita kan kulturnya tuh begitu. Kalau para sahabat nggak begitu. Ada masukan, kenapa nggak beli keledai aja gitu loh. Ini penting jamaah. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Agama itu nasihat, kasih masukan. Tapi yang baik, ini kan baik kasih masukannya. Adabnya juga bagus, bahasa yang dipilih juga oke. Kenapa engkau nggak beli keledai aja sih, sehingga bisa bisa dikendarai untuk sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Begitu. Itu poin. Poin yang berikutnya hadirin yang Allah muliakan, ini adalah penguat dari hadis sebelumnya tentang keutamaan berjalan dari rumah ke masjid. Dan berjalan itu afdol, atau berjalan dari rumah yang jauh ke masjid itu lebih baik daripada berjalan dari rumah yang dekat dengan masjid. Itu poinnya. Gitu hadirin. Dan kita sudah katakan dari sisi berjalan mana yang lebih afdol? Yang jauh. Karena setiap langkah itu mendapatkan derajat dan diampuni dosa. Itu hal penting jamaah sekalian Allah muliakan.
Namun sebagaimana kita katakan, kata para ulama, tapi jangan salah paham. Kata para ulama, wa rubbama yatawahhamul qari al-multaqi anna rajula la yuhibbu mujawarat al-masjid. Bisa jadi ada pembaca nih salah paham nih gitu. Dia pikir orang ini nggak suka bertetangga dengan masjid, tinggal dekat dengan masjid. Wahadha wahmun khati, kata para ulama. Ini adalah salah paham. Keliru, bukan begitu. Lianna masjid Rasulullah SAW ya'ti fil afdaliyah ba'dal masjidil haram. Karena Masjid Nabawi itu keutamaannya itu hanya di bawah Masjidil Haram. Dan Allah memuliakan kota Madinah dengan adanya Masjid Nabawi. Wa syarrafal Madinah bihadza tafdhil. Sebagaimana kita sudah jelaskan keterangan yang disampaikan Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, bahwa dari segi rumah, mana yang lebih afdal, rumah dekat dengan masjid atau jauh dari masjid? Dekat dengan masjid. Adapun jalan, betul, yang afdal jauh dari masjid. Dan ini nggak kontradiksi, karena berjalan menuju masjid hanya satu sisi, satu konsekuensi dari lokasi rumah, dan kita harus ngelihat secara utuh sisi-sisi yang lain. Makanya kata para ulama bahwa yang dimaksud oleh orang ini hanyalah dari sisi tambahan pahala dari pahala berjalan ke masjid dan dari masjid ke rumah, itu aja. Dari sisi itu. Dari sisi itu. Dan ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa kehidupan itu kompleks, hadirin. Ada orang tuh yang arahnya tuh ke sana. Tapi ada orang nggak bisa, dia harus dekat. Jalannya tuh dia lebih khusyuk kalau jalannya atau dia lebih ini kalau rumahnya itu dekat masjid. Jadi ini hanya satu sisi, maksudnya satu sisi yang tidak bisa dibuat sebuah kesimpulan rumah itu harus jauh dari masjid. Enggak, bukan itu. Dan orang ini kan hanya sebutkan satu alasan, mungkin dia punya alasan yang lain gitu loh. Jadi intinya adalah hadis ini menjelaskan tentang keutamaan berjalan ke masjid dan pulang dari masjid. Adapun kalau pertanyaannya mana yang lebih baik, lebih afdal, rumah yang dekat masjid atau jauh dari masjid, ulama mengatakan dekat dengan masjid lebih afdal jika kita gabungkan semua konsekuensi dan sisi yang ada. Begitu. Dan itulah yang dipilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana hadis yang sebelumnya, Nabi sarankan jangan untuk Bani Salimah agar mereka nggak pindah, ternyata melihat dari sisi yang jauh lebih luas. Jangan sampai daerahnya Bani Salimah itu kosong. Lalu Nabi memberikan solusi. Hampir sama dengan hadis ini, kan Nabi bilang kan, lihat komentar Nabi ke orang tersebut. Nabi SAW menyatakan bahwa innalaka mahtasabta, engkau mendapatkan pahala yang engkau harapkan dan engkau niatkan, engkau mendapatkan pahala yang engkau cari. Nabi nggak bicara keseluruhan bahwa rumah jauh itu afdal, enggak, tapi Nabi mengikuti alur orang ini karena mungkin ada pertimbangan maslahat yang lain. Ya memang secara umum untuk orang ini ya udah di rumah di situ aja. Sebagaimana Bani Salamah tidak dianjurkan untuk pindah.
Nah ini kita harus eh, harus komprehensif, harus utuh melihat sebuah hadis. Jangan ngambil satu hadis lalu melupakan hadis yang lain. Dan harus lihat keterangan para ulama. Tadi kan kata para ulama, jangan salah loh. Jangan sampai ada berpikir bahwa orang ini nggak mau tinggal dekat dengan Masjid Nabawi. Enggak. Tapi mungkin ada faktor lain yang nggak disebutkan. Nah karena ada faktor lain itu, beliau mengincar sisi berjalan dari rumahnya ke masjid, masjid ke rumah, dan Nabi menyetujui sisi itu. Innalaka ma ihtasabta, atau dalam qad jama Allahu laka dzalika kullah, Allah telah mengumpulkan seluruh pahalanya untuk kamu. Bisa dimengerti hadirin? Ini cukup dalam ya. Jadi nggak semua hal atau masalah kita dudukkan secara komprehensif, itu enggak. Kan mungkin ada kendala A, kendala B, kendala C. Ya intinya adalah bahwa hadis ini harus digabungkan dengan hadis-hadis yang lain sehingga bukan berarti tinggal dekat masjid, apalagi Masjid Nabawi, itu kurang afdol. Enggak. Tinggal di dekat masjid itu yang paling bagus secara keseluruhan dalam menimbang sebuah masalah, apalagi tinggalnya dekat dengan Masjid Nabawi. Tapi kenapa Nabi SAW nggak mengatakan hal itu? Karena beliau melihat kondisi setiap para sahabatnya itu berbeda, sehingga beliau melihat masalah secara utuh di setiap person atau setiap orang. Lalu beliau memberikan jalan keluar dan solusi sesuai dengan kondisi orang tersebut, sehingga orang itu tetap termotivasi, tetap semangat dalam beribadah, dan tidak terpuruk karena melihat yang lain padahal kondisi mereka beda, gitu loh. Padahal kondisi mereka berbeda. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan ini menunjukkan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ya seperti hadis misalnya, barang siapa yang bisa wafat di barang siapa yang bisa wafat di kota Madinah, maka wafatlah di kota Madinah. Tapi kan di waktu yang sama Nabi utus sebagian para sahabatnya untuk berdakwah di luar, seperti Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, dan banyak para sahabat wafat di luar kota Madinah. Nah, apakah kontradiksi? Enggak. Karena mereka melihat kondisi masalah atau kasus atau kondisi secara utuh. Betul, wafat di kota Madinah keutamaan, tapi kewajiban dakwah harus diemban, dan masalahnya sangat besar dan lebih besar daripada wafat di kota Madinah karena tidak berdakwah, gitu loh. Karena tidak berdakwah atau meninggalkan kesempatan berdakwah. Itu sebagai contoh. Jadi artinya kita akan menemui hal-hal seperti ini. Kita akan menemui hal-hal seperti ini yang akan membuat kita harus hati-hati dalam memahami, jangan sampai salah, dan kita harus ngelihat keterangan para ulama. Makanya walaupun sekali lagi, walaupun kitab Riyadhus Shalihin ini terlihat sangat sangat keseharian ya, sangat daily dengan kehidupan kita, dan sangat kita banget gitu kalau kita lihat hadits-haditsnya, tapi tetap belajarnya hendaknya belajar sama ulama, baca keterangan mereka, jangan hanya ditafsirkan sendiri, jangan hanya dibaca otodidak lalu dicerna sendiri, padahal kita nggak pernah punya perangkat
yang kuat untuk memahami itu dan nggak baca keterangan para ulama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah.